Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa qala Ka'ab rahimahullahu ta'ala anhu. Sayyidina Ka'ab pernah berkata, yakunu fi akhiriz zaman ulama'u yuzahiduna nasa fid dunya wa la yasadun. Sayyidina Ka'ab pernah mengatakan, besok nanti di akhir zaman ada ulama-ulama yang menganjurkan zuhud, menzuhudkan kepada manusia di dunia. Ya, maksudnya ceramahnya supaya zuhud, tapi wala yazadun, tapi dia sendiri tidak zuhud. Wa yukhawifuna nasa, mereka menakut-nakuti manusia, nakut-nakuti api neraka, menakut-nakuti manusia tentang akhirat, tapi wala yakhafun, mereka tidak takut kepada Allah. Wa yanhauna an ghisyayanil wulad, dan mereka melarang untuk runtang-runtung sama pejabat. Ghasyayan, runtang-runtung sama pejabat, jangan, hati-hati loh. Tapi wayatunahum, tapi mereka mendatangi para wulad, para pejabat, tidak sesuai dengan omongannya. Wa yu'thiruna dunya 'alal akhirah, dan mereka lebih mementingkan dunia atas akhirat. Ya'kuluna bi alsinatihim, mereka makan dengan lisan mereka, ya. Dengan lisan mereka. Yuqarribunal aghniya dunal yaqrabunal aghniya dunal fuqara, mereka lebih dekat kepada orang-orang kaya daripada orang-orang melarat, ya. Yataghayyaruna 'alal ilmi kama tataghayyarun nisa 'alal rijal. Cemburu atas ilmu sebagaimana seorang istri, seorang wanita cemburu atas lakinya. Maksudnya bagaimana cemburu? Yaghdab ahaduhum 'ala jalisihi idza jalasa ghairahu. Maksudnya marah ahaduhum, salah satu daripada mereka ulama su ini, 'ala jalisihi, atas santrinya yang duduk sama dia, jamaahnya, idza jalasa, jika santri tersebut duduk ghairahu, kepada selain ahad. Nah, santrinya kalau ngaji kepada orang lain ngamuk, cemburu, seperti cemburunya wanita kepada perempuan, kepada laki-laki, ya. Ada min ulama amin alamat ulama usu, ya. Nah, santrinya, jamaahnya ngaji kepada orang lain, ngaji kepada guru yang lain, marah, ya. Nah, ini yataghayyaruna 'alal ilmi kama tataghayyarun nisa 'alal rijal. Naam. Apa kata Sayyidina Ka'ab? Ulaikal jabbarun, mereka lah orang-orang yang diktator. A'da'ur Rahman, musuhnya Allah. Dikatakan musuhnya Allah. A'da'ur Rahman. Ada kalamnya Sayyidina Ka'ab radhiyallahu rahimahullahu ta'ala anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan rubbama yusawifukum bil ilm. Kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan terkadang membuat kalian taswif atau menunda-nunda untuk kalian bil ilmi, dengan ilmu. Ya, nanti aja, membuat nanti dengan ilmu. Faqila ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Rasulullah, wa kaifa dzalika, terus bagaimana maksudnya itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, orang itu ngomong, utlubul ilma wala ta'mal hatta ta'lam, ya. Carilah ilmu dan jangan beramal dulu sampai engkau alim. Fala yazalu lil ilmi qailan, fala yazalu, maka selalu orang tersebut berkata-kata tentang ilmu, tapi walil amali musawifan, terhadap amal itu menunda-nunda, hatta yamuta, sampai dia mati, wa ma'al, dia tidak beramal. Ini banyak, ya. Istilahnya alim dulu aja, nanti ngamalkan nanti alim dulu. Akhirnya apa? Akhirnya ya begitulah kondisinya,
Kadang memang ini penyakit juga yang ada pada yang kita lihat pada santri-santri, ya, disuruh ngajar, disuruh dakwah, anak masih safina, masih anu, nanti kalau saya sudah Fathul Mu'in, nanti kalau sudah saya akan dakwah, saya akan ngamalkan. Selainnya nunggu, kadang mereka itu nunggu amal setelah pulang dari pondok. Nah, ini salah. Kalaulah tidak mengamalkan ilmu di pondok, terus kapan lagi? Di pondok banyak musaidin, di pondok banyak teman-teman yang saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya. Di pondok tidak pernah tahajud. Kapan tahajud? Nanti kalau sudah pulang. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Artinya apa? Artinya di pondok semestinya ada sarana untuk saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa antar teman. Ya. Antar saling ta'awan, saling mengingatkan, saling memberikan semangat. Ketika melihat dia semangat, saya malas, akhirnya semangat. Kan gitu ah. Lah, nunggu pulang kapan terusan? Kapan bisa mengamalkan kalau di waktu pulang gitu. Jadi hakata kita di sana dipelajari langsung praktek, langsung amal, ya. Makanya di sana kurikulum tidak terlalu lama, 4 tahun cukup. 4 tahun cukup, alim muamil. Ya, kenapa? Sekali kita pas waktu itu langsung amal praktek semuanya, ya. Sehingga ketika ilmu itu diamalkan sulit lupa. Karena pertama kali derajat menghafalkan itu adalah mengamalkan. Ya. Ya memang kondisi kayak beginilah yang diembuskan oleh setan. Alim dulu aja, nanti kapan kalau sudah alim, kalau sudah khatam ini, nanti ngamalkan. Enggak jadi. Hatta yamut wa ma'amil. Ya. Nah, kata. Jadi setan selalu menghembuskan untuk taswif bil ilm, untuk selalu menunda-nunda dengan ilmu. Maksudnya begitu. Wa qala Sari As-Saqati, berkata Imam Sari As-Saqati, paman sekaligus gurunya Imam Muhammad Al-Junaid rahimahullahu taala anhu, Imam As-Sari As-Saqati. I'tazala rajulun lita'abbud. Dulu ada orang yang uzlah untuk beribadah. Karena harison ala talabi ilmi zahir, yang mana dia ambisi sekali, lobo, berharap. Haris itu ambisius untuk mencari ilmu zahir. Masya Allah, semangat dia. Fasaltuhu, maka saya bertanya tentangnya, ya. Fasaltuhu, maka saya bertanya kepada rajul tersebut, kok antum sekarang ini kok ibadah, padahal kau itu dulu semangat untuk cari ilmu gitu loh. Ya, kenapa tidak cari ilmu saja kok ibadah gitu maksudnya. Faqala, maka berkata siapa rajul, ra'aitu fin naum qailan yaqulu li. Saya bermimpi bertemu seseorang di waktu tidur, dia ngomong kepada saya, ilakam tadiul ilma dayya'akallah. Sampai kapan engkau menyanyiakan atau membuang ilmu? Tadi itu yang menyanyiakan, tidak menggunakan, ya, artinya ya membuang. Ilakam, sampai kapan? Tadiul ilma, engkau membuang ilmu. Dayya'akallah, semoga engkau dibuang sama Allah, disia-siakan sama Allah. Fakultu, maka saya katakan, inilah ahfaduhu. Sesungguhnya saya menghafalkan ilmu. Saya hafalkan dulu. Saya hafalkan ini. Faqala, maka berkata siapa qail, orang yang mimpi, orang yang datang di mimpinya tadi. Faqala, maka berkata siapa qail, hifdzul ilmi al-amalu bih. Ya. Menghafalkan ilmu itu mengamalkannya gitu loh, ya. Bukan cuma diletakkan di dzakirah,
diingatan kita saja, tidak. Menghafalkan ilmu adalah mengamalkannya. Hifdzul ilmi al-amalu bi. Maka fataraktu tolab, ya sudah wis aku tinggalkan, tidak usah nyantri. Wa aqbaltu alal amal, aku iqbal untuk mengamalkan. Wa aqbaltu alal amal. Nah, Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud berkata, laisal ilmu bikasratir riwayah. Bukanlah ilmu itu diukur dengan banyaknya riwayat. Saya meriwayatkan dari guru fulan, saya meriwayatkan dari guru fulan, saya meriwayatkan dari ustadz fulan, saya meriwayatkan dari kiai fulan. Bukan begitu. Innamal ilmu al khasyah. Hakikatnya ilmu adalah rasa takut. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mensifati innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Rasa takut. Wa qala al-Hasan, Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan, ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu. Fa wallahi la ya'jurukumullah hatta ta'malu. Belajarlah apa yang kalian mau untuk kalian belajar. Belajarlah sesuka apa yang kalian suka. Tapi fa wallahi, maka demi Allah, la ya'jurukumullah, Allah tidak akan memberikan pahala kepada kalian hatta ta'malu, sampai kalian mengamalkannya. Fa'inna sufaha, karena sesungguhnya orang-orang sufaha, orang-orang safi, orang-orang tolol, orang-orang bodoh, hammuhum ar-riwayah, prihatinya mereka adalah, fokusnya mereka cuma riwayat saja. Wal ulama, sedangkan ulama, hakikatnya ulama, hammuhum ar-riayah, himmatuhum hammuhum, himmatuhum ya, himmatuhum, himmahnya mereka, himmah itu ya semangatnya mereka, ar-riwayah adalah cuma meriwayatkan. Wal ulama, sedangkan ulama, himmatuhum, himmah mereka, himmah semangat mereka itu ar-riayah, itu riayah menjaga, ya, riayah, ya. Makanya setiap para ulama, para nabi itu dulu pasti ra'i, mengembala kambing, ya. Dilatih sama Allah Subhanahu wa taala sebelum mengembala umat, mengatur umat, ngembala kambing, ya, ra'i, bahasanya ra'i. Ulama juga begitu, mengemban, ya, ngemong, istilahnya ngemong, kata orang Jawa itu ngemong, bisa ngemong, ya, bisa ngemong. Nah, wa qala Malik rahimallahu taala anhu, inna talabal ilmi la hasanun wa inna nashrahu la hasanun idza sahhat fihi niyyah. Walakin unzur ma yalzamuka min hini tusbihu ila hini tumsi fala tu'thiruna alaihi syai'a. Sayyidina Malik berkata, inna talabal ilmi hasan, sungguhnya nyantri belajar ilmu itu baik, Masya Allah. Kata beliau, wa inna nashrahu hasanun, sungguh menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, itulah hasanun, baik, sangat baik, luar biasa. Ya, idza sahhat fihi niyyah, kalau memang benar niatnya, benar niat di dalam talabul ilm, niat di dalam nashrul ilm, itu benar, hasan. Tapi walakin undur, tapi yang lebih penting daripada itu, undur, lihatlah mayal zamuka, apa-apa yang menjadi wajib untuk engkau. Apa sih kewajibanmu? Min hini tusbih, mulai masuk waktu pagi, ila hini tumsi, sampai masuk waktu petang. Itu aja. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa besok itu apa? Itu kewajiban kita itu apa besok? Ya. Ya, apa mayal zamuka min hini tusbih ila hini tumsi. Undur, perhatikan itu. Fala tu'thiruna 'ala syai'in, maka janganlah engkau mendahulukan atasnya sedikit pun apapun, ya. Setelahnya fokus pertama kali ya itu tadi. Ya. Apa kewajiban kita di hari esok ini apa? Ya, mayal zamuka. Nah, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud pernah berkata, radhiyallahu anhu, unzilal Qur'an liyu'mala bih. Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Tapi fatakhattum dirasatahu amalan. Maka engkau jadikan dirasah membaca Al-Quran sebagai amal. Wasayati kaumun, kata Ibnu Mas'ud, akan datang kaum
yusakkifunahu misral qanat. Ya, yusakkifunahu ya. Ya. Yusakkifunahu, yang mana kaum tersebut akan mensakofahkan. Apa sakofah itu? Budaya ya. Ya. Istilahnya mengintelektualkan Al-Qur'an ya. Misral qanat, seperti tombak. Atau yusakkifunahu, meskipun ya tasakofa atau ya menjejekkan membendirikan Al-Qur'an misal qanat, seperti tombak ya. Maksudnya ya mungkin cuma adillah saja yang dipakai di Al-Qur'an ya, intelektualnya dengan Al-Qur'an ya, namun sama sekali kosong. Nah, makanya kata Rasulullah, nanti akan datang kaumun yaqra'un al-Qur'an kama unzil, membaca Quran seperti diturunkan, sangat pinter dalam bacaan Quran, indah bacaannya, tajwidnya luar biasa, tapi la yujawizuna hanajirahum, Quran ndak melewati tenggorokannya, nggak sampai ke dalam namanya kan, ya, nggak sampai ke dalam, di luar dok, mau enak bacaannya. Ya. Yakhrujuna minad-din kama yakhrujul siham minar ramiyah. Ya. Keluar dari agama seperti cepatnya keluar anak panah dari busurnya. Ya. Disifati sama Rasulullah, yaqra'unal Qur'an kama unzil. Baca Quran, baca dia. Ini kalamnya Sayyidina Hasan Ibnu Mas'ud, yusakkifunahu mithal qanat. Ya, dibuat kayak senjata tombak untuk tameng saja, Laisu bi khiyarikum, mereka lah bukanlah orang-orang pilihan kalian. Ya. Itu kata beliau. Wal alim alladzi la ya'malu kal bal alladzi yasifud dawa. Seseorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu kal marid, seperti orang sakit, alladzi yasifud dawa, yang menjelaskan tentang obat. Ana wong lara jelasno obat, apa rasane? Kabeh ya pahit. Jenenge wong sakit. Semuanya lambinnya orang sakit pahit semuanya. Semestinya yang menjelaskan obat itu kan, yang memberikan resep itu kan dokter. Ini enggak, yang ngasih resep adalah marid. Wakal ja'i alladzi yasifu ladza idzal at'imah, dan seperti orang yang kelaparan yang menjelaskan nikmat kelezatan makanan. Wala yajiduha, dan itu pun tidak didapatinya. Ya. Dan itu pun dia tidak mendapatinya. Dia lapar kok. Lapar terus dia tidak dapat. Dia belum pernah makan nasi mandi diceritai, ngomong seenaknya, dia tidak pernah merasakan sama sekali. Wa fi mithlihi qaulu ta'ala, dalam semisal ini firman Allah Ta'ala, walakumul wailu mimma tasifun, bagi kalian kecelakaan daripada apa-apa yang kalian sifatkan. Wa fil khabar, dalam khabar disebutkan, mimma khafa ala ummati zallatu alimin wa jidala munafikin. Mimma khafa ala ummati, termasuk apa-apa yang aku khawatirkan kepada umatku, zallatu alimin, mubtada muakhar, yaitu kesalahannya orang alim, keterplesetnya orang alim, wajidalu munafikin, dan jidalnya orang munafik fil Quran, di dalam Quran. Artinya orang munafik menggunakan argumentasi Al-Quran. Itu yang aku khawatirkan kepada umatku. Ya. Nah, kata ini tentang ulama akhirat yang tandangnya orang yang fiilnya cocok sama qaulnya cocok sama fiilnya,
tidak termasuk alamatnya ulama udunya yang mana perbuatannya yukhalif, sangat bertentangan dengan ucapannya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kata wa minha an takuna inayatuhu bi tahsilil manafi fil akhirah al muraqib fi ta'ah, apa itu? Mujtaniban lil ulum allati yaqillu naf'uha wa yakthur fiha al jidal wa thiqal wal qal. Wallahu a'lam bissawab.